Dialog Palembang pagi ini bersama narasumber yang akan membahas dan mengupas topik hangat yang tengah dibincangkan. Setiap hari pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dengarkan hanya di Pro 1 RRI Palembang. Segera Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini. Terima kasih pendengar, Anda masih bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Pendengar, saat ini pukul 8 lebih 10 menit waktu Indonesia Barat. Kami hadirkan Dialog Palembang pagi ini ya untuk edisi 10 September 2024. Kita akan berbincang-bincang pendengar mengenai informasi dan video di internet itu berpengaruh pada pola pikir anak. Sudah tersambung bersama narasumber kita di pagi hari ini, ada psikolog kita Ibu Asyawati Sulastri SPC MPC Psikolog ya, Ketua Sekolah Tinggi Psikologi Widya Dharma Palembang dan juga merupakan pemilik Sekolah Inklusi Bina Asih Palembang. Selamat pagi Bu Asih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Mbak, Assalamualaikum, sehat selalu. Baik, sehat selalu alhamdulillah. Tampak bugar sekali, ceria sekali pagi hari ini. Udah sarapan pastinya ya Bu ya. Baik, Bu Asih, ini perbincangan kita ini mengenai informasi dan video di internet yang berpengaruh pada pola pikir anak ya. Kita juga masih menunggu untuk segera tersambung bersama Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Mas Agus Haji Syaiful Fadli STMM. Tapi sembari kita menunggu beliau bergabung, kita lanjutkan saja perbincangan kita di pagi hari ini ya. Jadi memang kalau berbicara soal informasi dan video yang kabarnya memang berpengaruh pada pola pikir anak, beberapa hari yang lalu, beberapa pekan yang lalu juga kita dikejutkan ya oleh peristiwa yang terjadi, seorang perempuan yang diperlakukan tidak baik begitu ya oleh beberapa anak-anak juga yang usianya ternyata masih di bawah umur ya, bahkan sangat tega sekali melakukan tindakan asusila begitu ya Bu Asih ya. Nah, apakah ini memang bisa dikatakan dampak dari penggunaan informasi dan video di internet yang sehingga mempengaruhi pola pikir anak tersebut bisa melakukan tindakan seperti ini? Ya, jadi itu salah satu teknologi ya yang Ya. sekarang sudah canggih gitu. Jadi di mana anak-anak bisa bebas mengakses apapun yang akan dia tahu kayak gitu. Nah, salah satunya itu tadi bermacam-macam. Misalnya dia pengennya apa kayak gitu, dia bisa mengakses kayak gitu. Tapi ya kadang-kadang anak ini tidak tahu apa yang akan terjadi nanti apabila dia keterusan kayak gitu. Dia akan memperlakukan atau dia akan meniru hal-hal yang dia lihat dari film atau apapun yang dia tonton seperti itu. Oke, berarti itu bisa dibilang juga salah satu dampaknya begitu ya Bu ya, dampak negatif ya yang diperoleh dari uh, internet tersebut ya. Ya, itu salah satu dampak negatif. Cuma ada juga positif. Mungkin kan mereka kan mungkin akan mengakses seperti pengetahuan-pengetahuan yang mereka tidak tahu kayak gitu menjadi tahu kayak gitu. Namun ada juga yang akses yang negatif itu. Jadi tergantung mereka mengaksesnya apa kayak gitu. Ya Nah, kalau hasil dari kalau itu dikembalikan ke kasus kemarin berarti yang diakses tuh yang negatif begitu ya Bu ya? ya betul. Jadi dia melihat dan ingin mencoba kayak gitu apa yang dia tonton kayak gitu, rasa Hmm, penasaran, mm-mm, mungkin juga ada rasa yang pengen tahu sejauh mana kayak gitu. mm-mm. Nah itu yang dilakukan. Oke. Nah, lalu kalau kita berbicara mengenai informasi dan video di thread yang mempengaruhi pola pikir anak ya, informasi yang seperti apa nih ya, yang memang sepertinya ini eh, informasi mana nih, yang baik dan yang tidak baik. Tapi sebelum jangan dijawab dulu ya, Bu Asih, kita sudah tersambung nih bersama narasumber kita satu lagi, Pak Mas Agus Haji Syaiful Fadli STMM, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Selatan yang sudah bergabung. Selamat pagi Pak Syaiful, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi pagi Mbak Tata, sehat selalu. Alhamdulillah sehat selalu. Baik, ini kita tadi sudah sedikit berjalan begitu ya Pak Syaiful ya, sembari Ya, menunggu bergabungnya Bapak bersama kita. Jadi kita membahas masih mengenai informasi dan video di internet yang berpengaruh pada pola pikir anak. Jadi kita tarik lagi ke belakang bahwa ada beberapa peristiwa
yang terjadi kemarin ya Pak, seorang perempuan ya yang Betul. menjadi korban tindak asusila dari temannya sendiri yang merupakan memang anak yang ternyata usianya di bawah umur begitu ya. Nah, apa yang menjadi Mm-mm. catatan Pak Syaiful sendiri ketika problem ini mencuat begitu ke publik, ini terjadi begitu Pak? Iya, pertama kita sangat miris ya Mbak ya, dan prihatin terkait dengan baik korban yang di bawah umur maupun pelaku yang masih di bawah umur. Ini sangat memiris hati. Eh, apa namanya? Salah satunya juga saya kira eh, pengaruh digitalisasi internet ya, yang saya kira tidak bisa difilter. Nah, ini persoalan ini saya melihat ada yang salah di sini begitu. Ya, kalau kita kembalikan ke dunia pendidikan, ya adanya yang hilang, Pak, saat ini seperti itu. Ya, kalau dulu teman-teman sebaya saya masih belajar P4 begitu ya, eh, apa namanya, penataran P4, kita dilatih bagaimana apa namanya, terkait dengan eh, kita bisa memahami bagaimana akhlak begitu kan, perilaku begitu. Nah, ini budaya seperti ini saya kira sudah tidak ditemukan lagi. Nah, sekali lagi bahwa ada, kenapa saya bilang ada yang salah dalam dunia pendidikan saat ini. Ya, kalau saya melihat sejatinya, ya, anak-anak ini kan terus terang kalau kita melihat mereka lebih lama di sekolah begitu. Ya, 7 jam loh, ya, ketimbang apa namanya, setelah itu mereka dengan teman-temannya dan dengan keluarganya. Jadi poin penting saya kira pertama adalah catatannya bagaimana pendidikan. Yang kedua bagaimana lingkungan keluarganya. Ya, ini juga saya kira menjadi persoalan di kita, Mbak Tata. Ya. Nah, jadi atas apa yang terjadi hari ini, saya kira ke depan harus ada regulasi yang pas kaitannya dengan bagaimana kita, anak-anak kita ini bisa apa namanya, difilter kaitannya dengan bagaimana eh, kita membuat regulasi untuk mengamankan tidak hanya kaitannya bagaimana mereka tidak bisa memanfaatkan teknologi dengan baik, tapi juga kita bisa memberikan apa eh, ya semacam aturan Mm-mm. ya di dalam internet itu ya. Walaupun sekarang ini saya melihat sudah begitu banyak pemerintah memblokir situs-situs ya kan, tapi ternyata yang namanya penjahat Mm-mm. ya dengan segala upayanya, niat dan kesempatan itu selalu pasti ada begitu. Nah, inilah yang saya kira menjadi persoalan hari ini. Ya, Mhm. dampaknya apa yang terjadi hari ini sangat memiris hati kita seperti itu. Baik. Kalau saya lihat kan kegiatan Pak Syaiful juga terpantau ya kalau di sosial media itu kan aktif kemana-mana begitu ya Pak ya. Setelah munculnya peristiwa ini, apakah ini juga sudah menjadi pembahasan juga begitu ya di kalangan teman-teman, di kalangan apa anggota-anggota dewan kita yang ada di bidangnya masing-masing begitu Pak? Ya, jadi kami berdiskusi. Kebetulan saya memantau lewat teman-teman KPAD. Saya minta diupdate terus persoalan ini, Mbak. Jadi Mhm. ini kan persoalan yang apa, terhadap 4 orang anak ini, pelaku ini Mhm. yang di atas 14 tahun hanya 1 orang, Mhm. IS, dan yang lainnya 3 orangnya di bawah 14 tahun. Sedangkan Mhm. di Undang-Undang 11 tahun 2012 itu jelas ya, saya melihat bahwa eh, pidana itu dapat dikenakan untuk usia di 14 tahun ke atas, Mhm. ya, pidana. Nah, Mhm. tapi kemudian untuk yang di bawah 14 tahun ke bawah ini Mhm. ada apa, beberapa perlakuan, misalnya dikembalikan ke orang tua Mhm. atau dibina di tempat lain, ya. Nah, sekarang ini kan anak-anak ini sedang dititipkan di LPKS. Mhm. Kebetulan LPKS ini di bawah kami juga di dinas sosial, ya, apa namanya, di Indralaya, Mhm. untuk dibina ya seperti itu. Nah, ini menjadi apa, dilemanya. Mhm. Saya melihat bahwa orang-orang berpikir di bawah 14 tahun Mhm. ini tidak dikenakan hukuman, tapi Mhm. faktanya
tetap dikenakan hukuman, tapi tidak ditahan begitu. Iya. Di penjara maksudnya ya, di penjara. Nah, kalau di atas 14 tahun ya, Mm-mm. yang ada satu orang IS ini di penjara harusnya, ditindak ya. Mm-mm. Nah, untuk yang di bawah 14 tahun ini dititipkan di LPKS. Saya melihat kemarin teman-teman KPAD dan Dinas Sosial sudah melakukan pembinaan ya Iya. terhadap tiga orang lainnya seperti itu. Baik. Baik Pak Saiful, saya ke Bu Asih dulu nih ya. Nah, lalu Bu Asih melihat kasus yang baru-baru ini terjadi dan juga tadi sudah kita sampaikan sama-sama, Pak Saiful juga sudah memberikan informasi kembali begitu ya bahwa usia-usia anak-anak ini begitu. Nah, ini kan memang 3 pelaku pembunuhan ini kan anak di bawah umur ya, dan dalam kasus hukum ketiga anak tersebut maksudnya mendapatkan rehabilitasi saja begitu ya. Gimana tuh menurut catatan seorang psikolog, Ibu Asih? Silakan. Ya mungkin ini ya, kalau misalnya kita ini kan banyak hal yang harus kita Mhm. lihat. Kalau misalnya berdasarkan psikolog kan mungkin kita kan akan lebih jauh mengadakan pemeriksaan apa yang dilakukan anak-anak tersebut kan. Iya. Nah, pemeriksaan itu kan kita perlu data observasi lanjutan kayak gitu. Kalau memang dia melakukannya itu memang atas dasar karena sudah ada kesepakatan, artinya kan tindakan kriminal itu. Iya. Memang sudah rancang kayak gitu kan, itu namanya tindakan kriminal. Kembali ke umur karena kita nggak bisa terbentur ke undang-undang ya. Tapi Mhm. perbuatan tetap aja perbuatan yang salah. Kalau dalam kita yang memang perlu itu mungkin ya dibina secara psikologis juga. Kenapa kayak gitu? Mhm. Yang penting pola asuh orang tua yang kembali diintervensi. Kenapa anaknya sampai seperti ini kayak gitu? Ya. Jadi kan semua kegiatan-kegiatan anak itu kan setidaknya orang tua juga harus tahu Mhm. sehingga jadi hal-hal yang tidak diinginkan seperti ini. Nah, ini kebablasan orang tua nih karena membiarkan anaknya berinteraksi dengan HP sampai nggak tahu lagi sampai jamnya kayak gitu. Nah itu yang perlu diintervensi orang tuanya karena sudah kejadian kayak gini pasti ya kembali lagi ke orang tua kayak gitu Mbak. Oke. Tapi biasanya kalau misalkan sudah maksudnya sudah direhabilitasi itu apakah ini nanti memaksimalkan maksudnya menjadikan psikologi anak-anak ini menjadi lebih baik lagi? Ya, maksudnya efektif tidak begitu ya Bu ya? Atau malah justru sebaliknya? Ya trauma anak itu kan berkepanjangan. Kalau Mhm. misalnya dia dilakukan rehabilitas, kita kan nggak tahu konfliknya apa, seperti apa, Ya. pembinaannya seperti apa. Kalau mereka memang tidak bisa menerima dengan rehabilitas mungkin agak keras atau seperti apa Mhm. penerapannya, mungkin itu akan menjadi traumatik bagi mereka. Dan mereka melakukan kejahatan juga akan tetap jadi traumatik bagi mereka sendiri kayak gitu. Walaupun kalau kita nih, mohon maaf ya Bu Asih ya, kita yang melihat kan itu kan sempat tersebar di sosial media gitu ya, kita melihatnya secara kasat mata saja kok mukanya tidak menunjukkan rasa bersalah, malah ada senyum-senyum gitu ya Bu ya. Walaupun walaupun yang ditampilkan seperti itu begitu ya Bu ya, tetap anak-anak tersebut mendapatkan trauma begitu ya? Ya, itu lagi ya. Mhm. Kita nggak tahu apa kejadian di lapangannya itu seperti apa, dia senyum itu seperti apa. Mungkin kan dia nggak paham apa yang dia lakukan kayak Mmm, gitu. mhm mhm. Padahal itu melakukan tindak kejahatan sampai menghabisi nyawa orang kayak Mmm, gitu kan. mhm mhm mhm. Itu kembali lagi ke tindakan hukum ya Mbak. Kalau kita dari psikolog ini cuma melihat apakah dampaknya berkelanjutan dan kita akan melihat lebih jauh lagi pendampingannya seperti apa. Karena kalau kita melihat sekilas hanya lihat Mhm. video dan senyumnya itu bukan berarti dia nggak traumatik, mungkin Mhm. menutupi kesalahan yang dia buat kayak gitu. Mhm. Oh, Jadi dia menutupi hal-hal yang dia buat supaya orang tuh nggak tahu kayak gitu. Karena kan dia kan sifatnya masih anak-anak, jadi iya dia cara menutupnya juga nggak profesional seperti orang-orang yang sudah melakukan memang kejahatan pada umumnya. iya. Jadi seperti itu. Nah, Oke, dia baik. hanya menutupi supaya dia tidak terlihat bahwa dia takut kayak gitu. Padahal Mhm. kan kalau kalau dilihat dari face muka misalnya kan orang tuh bisa lihat senyumnya seperti apa kayak gitu. Itu Mhm. akan ditindak lebih jauh lagi kayak gitu penelitiannya. Gitu loh, Oke, Mbak. baik. Nah, lalu Pak, Saiful ya, jadi pengaruh medsos dan internet ini memang saat ini bisa dibilang kalau misalnya tidak
tidak begitu tegas baik pengawasan dari orang tua maupun kita sendiri juga ya untuk mengerem-ngeremnya ya. Ini bisa bablas begitu ya Pak ya. Hingga Mm-mm, sampai mm-mm. akhirnya anak di bawah umur pun juga mengaksesnya begitu ya. Nah, tadi Bapak menyampaikan bahwa ada sesuatu yang hilang ya, kayak P4 begitu ya. Memang kita tahu saat ini di sekolah-sekolah kalau tidak salah tidak ada lagi begitu ya Pak ya. Nah, apakah Betul. nanti akan diadakan kembali nantinya apa sudah ada rekomendasi begitu juga Pak? Ya, saya kira itu salah satu Mbak Tata ya, Mhm, yang bisa kita pakai. Tapi saya melihat apa namanya, ada beberapa sekolah yang sudah menerapkan jam pagi, doa pagi ya. mhm, Jadi sebelum masuk sekolah mereka diberikan bekal. Kalau yang Muslim mungkin apa namanya, belajar Al-Quran ya, mhm, pembinaan akhlak. mhm, Ini bagian dari pembinaan akhlak. Jadi bagaimana anak-anak ini dibekali dengan eh, mental mhm, keimanan. Kan P4 itu kan melatih mental, penataran, kedisiplinan. Nah ini juga apa namanya, memulai aktivitas dengan doa pagi itu saya kira ini bagian penting untuk menanamkan ke anak bahwa bagaimana mereka harus diberikan apa, pelajaran di luar pelajaran sekolah yang mungkin mereka harus terima saat ini seperti itu. Nah sehingga pembelajaran akhlak seperti ini apa sudah mulai harus dimunculkan lagi, itu yang pertama. Yang kedua, saya melihat harus ada kearifan lokal, semacam muatan lokal yang kita tanamkan di sekolah, eh, apa namanya, kaitannya dengan pembinaan mental ini, mhm. terlepas dari adanya ekstrakurikuler, misalnya kegiatan-kegiatan yang bisa membuat anak-anak menjadi sibuk seperti itu ya, tidak berkutat dengan dunianya saja. Nah ini apa, iya, kalau hari ini pemerintah membuat kurikulum merdeka, saya Mhm, kira ada positif dan negatifnya juga begitu ya, kelebihan dan kekurangannya. Nah, saya melihat harus ada muatan lokal mhm, yang memang diberikan kepada anak-anak kita ini, ya, sehingga mereka bisa membuka mata mhm. pikirannya dan tidak terjebak dengan hal-hal yang negatif. Ini saya kira teman-teman adik-adik kita yang seperti ini karena mereka kehilangan jati diri seperti itu kan, dan tadi salah satunya menonton video-video porno tadi misalnya ya, karena kebablasan. Nah ini apa, perlu tadi saya bilang di awal, regulasi kita harus dibuat ya, ya yang bisa mengakomodir kearifan lokal sehingga anak-anak kita tidak terjebak dengan hal-hal seperti ini begitu. Jadi intinya kita memberikan kesibukan ya kepada anak-anak kita di luar jam sekolahnya seperti itu. Oke. Berarti bisa dibilang kurang sibuk nih ya Pak ya anak-anak ini ya di luar jam sekolahnya ya, masih banyak waktu yang bisa mereka gunakan untuk hal-hal apalagi hal-hal Iya, yang tidak harusnya. tidak tidak apa, tidak diinginkan seperti ini ya. Nah, tapi Pak Saiful kan kalau kita lihat dari lokasi kejadian kemarin ya, kalau tidak salah kan TPU ini kan juga memang sering terjadi tindak kriminal ya. Nah, apa yang Mm-mm, mm-mm. menjadi catatan begitu Pak untuk pihak-pihak yang apa berkaitan mengurusin lokasi-lokasi seperti ini gitu ya Pak ya, supaya tidak ada lagi hal-hal yang tidak terjadi begitu. Karena di situ juga kan kalau dilihat kan tidak terlalu apa bisa dibilang tidak terlalu bersih ya Pak ya. Bahkan memang suram begitu ya Pak ya. Mm-mm, mm-mm. Ya, saya kira kalau itu persoalan tempat, Mbak, yang Hmm, namanya kejahatan, hmm. mereka bisa saja dimanapun Dimanapun ya ya kan. Pak ya. Ya, tidak harus di situ, tapi paling tidak maksud saya Hmm, preventifnya ya kan, hmm, kita lebih cenderung kepada pencegahan ya. Seperti saat ini kan apa namanya, asumsi masyarakat, wah enak nih di bawah umur 14 tahun tidak perlu dihukum. Tidak, hmm, hmm, mereka tetap dihukum begitu kan, tetap hmm, dihukum ya, walaupun dititipkan di LPKS seperti yang saya sampaikan di awal tadi, di Undang-Undang 11 2012 mengatur itu. Nah artinya apa, saya lebih cenderung kepada pencegahannya ya, hmm, eh, pencegahan sebelum terjadinya hal-hal seperti ini. Ini saya tidak berpikir negatif bahwa ini menjadi fenomena gunung es. Banyak hal-hal yang terjadi di ya, luar sana, ya kan, yang belum terungkap di publik begitu. Yang hmm, hari ini kita lihat terungkap di publik ini di antara satu dibandingkan yang lainnya. hmm, Saya berkhawatiran ini masih banyak yang lain yang Mbak Tata yang belum hmm. terungkap begitu. Makanya apa, perlu dilakukan langkah-langkah konkret ya. Jadi ini
harus duduk bersama, Mhm. ya kan? Orang tua, pihak sekolah, begitu ya, untuk bersama-sama. Kan di sekolah itu ada namanya komite sekolah ya, komite sekolah. Jadi di situ orang tua bisa menyampaikan Mhm. aspirasinya kepada pihak sekolah kaitannya dengan ekstrakurikuler, apakah bagaimana pembinaan anak ke depan. Iya. Nah ini saya melihat ketika anak-anak kita dititipkan di sekolah, ini akan menjadi rumah keduanya setelah di Mhm. rumah begitu. Ya kalau mereka sudah kehilangan jati diri di rumah, Iya. ya kan kehilangan kasih sayang di rumah, mereka tidak mendapatkan di sekolah, mereka akan mencarinya di luar. Nah ini yang saya khawatirkan begitu. Jadi Oke, preventif yang harus kita lakukan. baik. Bu Asi dan juga Pak Saiful, kita ke pendengar dulu. Sudah ada pendengar yang bergabung. Selamat pagi. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Halo. Baik, bisa dicoba kembali untuk bergabung bersama kami pendengar di 0711369977, 082179279090. Perbincangan kita masih mengenai informasi dan video di internet ini mempengaruhi pola pikir anak. Kita masih bersama kedua narasumber kita, ada Ibu Asiwati Sulastri SPCMC, psikolog kita ya, Ketua Sekolah Tinggi Psikologi Widya Dharma Palembang, dan juga Bapak Mas Agus Haji Syaiful Fadli STMM, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Sudah ada pendengar kembali yang bergabung. Selamat pagi. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari Pak Amir ya Pak ya? Iya. Ya, Terima silakan kasih. Pak. Pertama saya mengucapkan terima kasih kepada Pak Saiful sebagai narasumber dan kepada Ibu ahli tentang psikolog. Ya, memang beberapa hari ini masyarakat Palembang khususnya Sumsel umumnya tersentak atas kasus-kasus yang terjadi yang dilakukan oleh anak di bawah umur, mencekik kalau nggak salah sampai mati dan ruda paksa istilahnya. Nah ini membuat kita tersentak semua. Bagi saya sebagai orang yang pernah mengabdi pada audio visual pertama di Indonesia, saya sudah banyak membaca hal-hal ini, tidak kaget lagi akan terjadi begini. Kalau tema kita pada pagi ini hanya tertuju pada anak, sebagai orang yang sering memperhatikan audio visual ini, bukan saja anak ini, bapak-bapak dan ibu-ibu kepada RRI, tua, muda, laki-laki, perempuan, ya sekarang ini dalam keadaan hidupnya tanpa nggak bisa tanpa HP. Kalau anak-anak muda saya perhatikan, kalau dia tinggal dompet, dia masih senyum, tapi kalau tinggal HP dia kebingungan kayaknya. Ini persoalannya. Jadi memang saya pernah banyak membaca buku-buku tentang audiovisual. Adalah audiovisual itu a tool, suatu alat, a tool is perception change. Jadi suatu alat yang mampu merubah pola pikir seseorang. Bukan saja anak kecil. Ya. Orang tua-tua sekarang ini senang dengan gambar-gambar yang begituan. Saya perhatiin benar ini. Seorang ibu ngajak anaknya makan di mall, anaknya sudah menangis untuk disuapi, ibunya masih ber-WA ria. Itu contoh. Ada apa? Artinya audiovisual itu punya daya rangsang yang tajam. Harus berhati-hati. Malah tempatnya HP-HP itu di samping tidur. Bangun pagi tidur bukan masuk kamar mandi, tapi lihat HP-nya dulu. Itu yang diutamakan. Jadi ke depan kalau tidak care benar, baik pemerintah maupun penyandang amanah, ini akan sangat-sangat berbahaya. Orang tua pun sekarang senang berkirim-kiriman gambar-gambar begitu. Nah, kalau kita pikir, kata Pak Anu tadi, dulu era kita ada P4 dan lain sebagainya. Sekarang kalau bicara akhlak itu sudah kebablasan banget, Pak. Jadi saya minta tolong kepada Ibu Bapak narasumber ya, bahwa masalah ini kalau tidak betul-betul diperhatikan akan lebih kebablasan lagi ke depannya. Barangkali itu masukan dari saya.
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Amir sudah bergabung bersama kami. Saya ke Bu Asi. Bu Asi, ada yang mau ditanggapi? Silakan Bu. Ya, benar kata Pak Amir tadi ya. Jadi setidaknya kita mulai waspada dari sekarang, Mbak. Mungkin ada pelatihan edukasi untuk pengguna gadget itu seperti apa yang baiknya. Kan memang sekarang kan sekolah sudah ada ya, boleh kayak gitu menggunakan gadget umum mungkin untuk mata pelajaran tertentu kayak gitu. Kemarin juga itu banyak sekali setelah kasus ini nih mulai ada razia nih di sekolah nih. Ada beberapa sekolah yang di merazia itu banyak sekali anak yang bawa HP kayak gitu kan. Nah, ternyata sudah disalahgunakan karena orang tua kan kadang-kadang kan nggak paham mata pelajaran apa ya bawa HP ya sudah karena sebagai orang tua kan karena memang sudah pernah ada boleh bawa HP karena ada mata pelajaran tertentu ya mungkin mengizinkan nggak taunya dipakai untuk hal-hal yang tidak bermanfaat misalnya apalah kayak gitu kan tuh anak-anak itu kan biasanya dia berkomunikasinya tuh rame-rame kayak gitu baru berani kayak gitu tapi kalau sendiri juga sudah beda lagi kasusnya kayak gitu kan. Nah pelaksanaannya itu biasanya rame-rame. Jadi sekarang mungkin lebih baik lagi lah diadakan edukasi penggunaan yang tepat itu kemana ngarahnya kayak gitu. Atau kan mungkin diberitahu dulu kepada orang tua bahwa memang ini menggunakan HP untuk kegiatan ada mata pelajaran khusus P5 lah apa hal gitu ya, yang khusus menggunakan untuk pakai media gadget kayak gitu. Jadi nah selanjutnya itu kan mungkin ada komunikasi lagi antara orang tua sama guru kayak gitu bahwa penggunaannya cuma dipakai untuk hari ini kayak gitu, selainnya tidak. Jadi orang tua lebih paham bahwa tidak harus setiap hari HP-nya itu dibawa. Seperti itu Mbak. Untuk itu salah satu untuk menguranginya juga. Oke. Pak Saiful, ada yang mau ditanggapi? Iya, saya sepakat ya Pak Amir. Jadi pembinaan akhlak yang hari ini sangat kurang ya. Tadi saya sudah sampaikan di awal. Jadi saya lebih cenderung tadi harus duduk bersama lagi. Ya, kami juga kebetulan saya di bidang Komisi 5 bidang pendidikan. Saya sering mengingatkan ke teman-teman di Dinas Pendidikan ya bagaimana anak-anak kita hari ini ya yang sangat jauh dari nilai-nilainya ya tidak hanya tidak menghormati seorang guru, bahkan hari ini ada seorang siswa yang menampar guru gitu kan. Saking kita nih banyak ada yang hilang ya dalam dunia pendidikan kita hari ini. Nah, makanya ini kami akan terus mendorong Mbak Tata bagaimana pembinaan akhlak ini akan menjadi salah satu model yang harus ditampilkan kalaupun misalnya tidak masuk dalam kurikulum besar Republik Indonesia, paling tidak kearifan lokal yang harus kita mulai tonjolkan di kota kita ini insya Allah. Baik, saya ke pendengar kembali nih Bapak Ibu, sudah ada pendengar kembali yang bergabung. Selamat pagi. Selamat pagi RRI. Selamat pagi. Sama Bapak siapa? Di mana Pak? Raihan di Palembang. Oh Pak Raihan. Baik, silakan Pak Raihan. Jadi begini ya, kita semua saya berharap untuk tidak menyalahkan kemajuan satu ilmu dan teknologi pada setiap kasus yang terjadi di masyarakat. Katakan mal kasus begitu ya. Karena semuanya ini kembali kepada lingkungan keluarga itu sendiri. Kalau umpama lingkungan keluarga itu, orang tuanya adalah orang yang selalu memberikan contoh yang terbaik pada anaknya dengan perilakunya, dengan sikapnya sehari-hari, dengan sederhanaan hidupnya. Tentu saya rasa ya ini tidak jadi pengaruh yang terbesar masalah gadget yang terbuka dengan segala macam situs itu ya. Saya terus terang saja saya punya HP ada ya, dan saya tidak malu-malu HP saya itu kalau saya taruhkan di meja itu layar itu menghadap ke atas. Artinya silakan dibaca oleh siapapun. Dan ternyata keluarga saya mungkin ada yang membaca gitu ya, alamat siapa rekanan saya di WA itu si A, B, C, dia tahu semua. Nah dari situ itu pelajaran untuk anak-anak ya, untuk orang tua, untuk orang yang lingkungan keluarga kita. Dengan demikian artinya oh bapak saya ini tidak suka dengan hal seperti itu. Dia hal yang penting-penting saja. Mau dibuka Google tentang masalah informasi tentang pengetahuan apa begitu apa. Nah, ini itu semua bisa diklik di HP kita saya sendiri itu. Nah kalau kita memberi contoh seperti itu tentu saja gadget tidak dipersalahkan kepada anak. Tapi kalau kita
selingkup. Kalau begitu sampai ke rumah, HP disimpan di bawah bantal, tertelungkup pula. Inilah membuat kecurigaan kepada keluarga kita. Dengan demikian tentu keluarga bertanya, ada apa sih bapak saya ini atau ibu saya ini ada apa? Pasti ada hal yang negatif. Dan anak tentu saja dia tidak akan membuka HP kita itu, tapi dia akan berpikir lain. Dia mencari situs-situs lain yang memancing dia untuk berbuat negatif. Enggak. Itu yang dikatakan dalam agama, ridho Allah, ridho orang tua. Jadi kelakuan orang tua itu jadi contoh dari anak itu. Nah, oleh karena itu, marilah kita jangan selalu menyalahkan bahwa ini karena ini. Kembali pada keluarga masalahnya itu. Dan juga seperti pendapat Pak Amir tadi dan lainnya, pendidikan agama di keluarga itu harus terus dikembangkan. Umpamanya ngajak sholat bersama atau ke masjid bersama gitu. Inilah yang harus kita kembangkan terus, dan juga perilaku yang agamis dalam rumah itu dikembangkan terus. Jangan sampai umpamanya masuk rumah harus assalamualaikum disebutkan pada anak. Nah, dengan demikian terus saja ridho Allah, ridho orang tua itu akan berjalan pada kita. Terima kasih RRI. Semoga kita semua tidak menyalahkan gadget. Gadget adalah ilmu pengetahuan dan teknologi. Dan saya sendiri sering menggunakan gadget untuk mencari pengetahuan atau informasi dari luar melalui Google. Terima kasih RRI, sampai jumpa. Baik, terima kasih Pak Raihan ya sudah bersama kami. Jadi ini Pak Raihan salah satu yang jangan sampai kita menyalahkan gadget begitu ya Bapak Ibu. Iya Mbak Yata, mungkin saya sedikit ya. Iya. Ya betul Pak, kita tidak ada yang menyalahkan gadget ya. Justru kita harus mengikuti dan update dengan teknologi. Justru kita sudah melihat kalau kita tidak update dengan teknologi kita akan ketinggalan. Hanya saya tadi juga menyampaikan bahwa anak-anak ini kan tidak cukup hanya dengan dari keluarga, itu yang utama, pembinaan dari rumah kemudian ke sekolah, tapi mereka juga harus mempunyai aktivitas begitu kan, ya kan. Oke lah, mereka tidak terpengaruh oleh gadget misalnya begitu, tapi mereka bukan punya teman di sekolah yang bercerita, oh saya tadi lihat ini loh, jadi buat anak penasaran begitu kan. Nah, hal-hal seperti ini kan kalau mereka mempunyai aktivitas kesibukan yang positif ya, saya kira akan menyita energi mereka untuk hal-hal yang positif begitu ya. Jangan biarkan mereka nongkrong, orang yang nongkrong satu ketemu nongkrong yang lain, akhirnya mereka akan berdiskusi ya, membuat kegiatan yang bisa positif bisa negatif begitu. Tapi kalau mereka dibuatkan kegiatan, ini ada wadah, ada sarananya, maka mereka akan disibukkan dengan hal-hal yang seperti itu. Ini di luar dari saya setuju pendidikan agama di rumah, ya keluarga mencontohkan teladan, kemudian sekolah, tapi juga aktivitas dari anak itu sendiri. Begitu, Mbak Tata, menurut saya ya. Baik. Kalau Bu Asih sendiri gimana, Bu? Ya kalau saya pikir kan gadget itu kan memang nggak salah. Iya. Cuman apa yang salah? Kalau penggunanya positif, hasilnya kan positif. Iya. Itu aja sih, nggak ada yang salah dengan gadget. Siapa yang menggunakan, nah itu yang bagaimana dari aplikasi penggunaannya itu aja. Karena kita sama-sama membutuhkan, apalagi dunianya ini sekarang kan memang digital ya, jadi semua harus mengetahui apa yang akan informasi dunia, apalagi yang sekarang terjadi kayak gitu. Jadi kalau saya nggak ada salah dengan gadgetnya, cuman penggunaannya aja mau diapakan kayak gitu loh. Kalau menggunakan dengan salah ya pasti hasilnya akan negatif. Kalau penggunaannya benar ya hasilnya akan positif, itu aja. Mbak Tata. Oke, baik. Memang nggak ada salahnya gadget itu ya Bu ya, yang salah siapa yang menggunakannya. Kita akan mendengar kembali Bapak Ibu. Halo, selamat pagi. Selamat pagi. Ya, sama Bapak siapa di mana Pak? Di Bandung Timur. Pak Ahmad Irwan ya? Iya betul. Ya, silakan Pak. Ya, selamat pagi Bapak-Bapak Ibu narasumber yang saya hormati. Pagi Pak Irwan. Ini dari Bandung Timur nih ya, tentang masalah etika dan bersekolah di sini Pak. Ketika era saya Pak, saking terhormat terhadap guru itu kan, ketemu di jalan juga sampai ngumpet Pak, saking itu malu terhormat kepada guru. Tapi sekarang kan saya ngelihat juga Pak, antara guru dengan betul bercanda seperti biasa kan. So sebetulnya begini, kalau seorang guru bercanda sama murid itu seolah kurang berwibawa pada pas saya kan. Jadi akhirnya berani itu kan. Jadi nah sekarang begini Pak. Sekarang kebanyakan, tapi tidak semua orang tua Pak. Orang tua itu kadang-kadang berikan motivasi kepada anak itu adalah prestasi, bukan etika. Contoh seperti begini. Ayo nak, misalkan kamu kalau jadi ranking ini, misalkan nanti di hadiah ini,
kan itu seolah ke prestasi, bukan etika. Makanya di sini makanya sih Pak, sering saya juga tempat perlakuan dari anak yang sakit di bawah yang kayak perlakuan seperti kesesama kan. Kadang-kadang saya tidak terima kalau diperlakukan sebagai anak yang di bawah itu tidak terima karena saya sebagai udah lebih tua, sedangkan itu masih jauh kan di bawah saya, seperti itu diantaranya. Nah di sini Pak, nah bagaimana menurut Bapak? Sedangkan kan di sekolah sekarang tidak ada pendidikan akhlak, tapi yang katakanlah yang tidak ada sekarang pendidikan. Ketika era saya kan ada itu seperti itu. Makanya di sini pantas kalau kita era saya ketemu dengan guru juga saking terhormat, saking malunya terhadap guru. Tapi sekarang selain lagi karena teknologi semakin canggih, di mana kehidupan manusia jadi canggih, anak-anak juga kadang-kadang kurang begitu punya etika terhadap orang yang lebih atas. Nah, bagaimana para bapak? Apakah salah orang tua atau salah atau bagaimana? Seperti itu diantara. Karena sekali lagi tidak semua orang tua, karena yang dikejar makanya anak yang dikejar prestasi bukan etika. Terima kasih. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini kayaknya makin makin banyak yang berkomentar masalah attitude atau etika ini ya. Tapi kalau Bu Asi sendiri begitu ya Bu ya, melihat fenomena seperti ini, apa yang Ibu mau sampaikan begitu ya? Apa yang menjadi catatan Ibu gitu ya? Kan ini pasti seorang psikolog juga, apalagi Pak Saiful juga kan yang berkecimpung, maksudnya yang membahas pendidikan begitu kan itu mengikuti perkembangan ya anak-anak dari tahun ke tahunnya begitu ya. Seperti apa? Apakah memang saat ini anak-anak ini memang kayaknya udah acuh tak acuh sampai minim etikanya begitu Bu sih? Jadi ini Mbak, salah satunya itu lingkungan. Jadi di Oke. mana berada kayak gitu. Kalau lingkungannya dia aktif, anak ini insya Allah aktif, ya. Mhm. Jadi arti kata lingkungan aktif itu memang dia punya kegiatan-kegiatan yang positif kayak Mhm. gitu. Mhm. Tapi si anaknya sendiri memang dia menutup diri mungkin karena pengaruh gadget tadi ya, asik dengan dunianya kayak gitu. Dia penggunaan gadgetnya itu mungkin dia tidak akan pernah merasa berhubungan dengan orang lain itu merasa terganggu kayak gitu. Mhm. Jadi itu kembali. Nah, pada saat dia hanya sibuk dengan urusan dia di gadget, dia akan ketemu dengan orang-orang di sekitarnya, Mhm. perilaku sosial juga akan berbeda. Mungkin dia akan sedikit menghindar atau menutup diri kayak gitu. Mhm. Beda dengan anak yang lingkungannya memang aktif kayak gitu, Mhm. yang selalu dia kegiatan-kegiatan positif baik di sekolah ataupun kegiatan luar sekolah ya. Mhm. Ya artinya kita bisa membedakan bagaimana perilaku mereka tuh di tengah masyarakat kayak gitu. Nah, Mhm. kembali lagi, kita tidak ada salah dengan orang tua ya, karena memang orang tua kadang-kadang ada keterbatasan ya untuk memantau anak-anaknya. Mhm. Cuma itu lagi, jadi memang kita harus ada kerjasama, ya. Kalau Mhm. nggak kerjasama dengan gurunya ya mungkin kita harus juga memahami anak, apakah ada perubahan selama ini kayak gitu. Mhm. Jadi kan anak ini kadang-kadang perkembangannya tuh kan kita yang tahu sebagai orang tua, yang Mhm. biasanya ceria, suka ngobrol, sekarang jadi pendiam, masuk Mhm. kamar nggak mau Mhm. ngomong, keluar cuma seperlunya aja. Nah itu memang harus ada pertanyaan bagi orang tua, ini anak saya kenapa kayak gitu, dan Mhm. harus mencari tahu. Seperti itu loh Mbak. Jadi jangan sampai di sepanjangan ya udah kamu yang penting anak saya nggak kemana-mana di dalam kamar aja wis sudah kelar kayak gitu. Nggak Mhm. seperti itu juga karena banyak kejadian setelah itu anaknya baru di luar melakukan hal-hal yang di luar dugaan kayak gitu. Mhm. Itu. Oke, Jadi baik. Oke, memang baik. pantauan orang tua yang lebih utama dulu. Oh, tetap pantauan orang tua kembali lagi dari rumah begitu ya? Betul, heeh. Oke. Kalau Pak Saiful sendiri Pak, kalau mengikuti perkembangan bahkan juga mungkin dari kasus-kasus yang terjadi ya, semakin banyak literasi digital apalagi ya. Apakah memang seminim itu etika anak-anak ini Pak? Ya, ya betul Bu Asia. Kolaborasi antara orang tua dan pihak sekolah. Saya kira itu yang harus dilakukan hari ini. Jadi jangan sampai sekolah orang tua 100%. Wah, saya percaya ke pihak sekolah untuk mendidik anak saya. Ya kan, bahkan ketika di sekolah ya udah saya serahkan anak ini ke rumahnya selebihnya. Saya kira ini perlu kolaborasi baik sekolah maupun orang tua sehingga anak ini tidak kemudian berpikir bahwa saya nih udah jadi tipe orang tua saya di sekolah berarti maju tidaknya saya di sekolah gitu. Jadi tidak juga seperti itu ya saya kira. Jadi memang harus ada kolaborasi menurut saya Mbak Tata ya. Pembinaan terhadap anak ini sangat penting sekali kolaborasi mulai dari
penguatan karakter anak di rumah, kekuatan mental keimanannya kalau dia Muslim sudah mulai dijaga sesuai dengan tuntutan dari agama. 7 tahun anak harus disuruh sholat misalnya kan. Ini Mm-mm. saya kira aturan-aturan seperti ini ketika diterapkan, maka insya Allah anak itu akan mempunyai semacam pegangan. Ketika dia ditempatkan di sekolah manapun, dia sudah mempunyai pegangan dalam hidupnya. Nah, di sekolah anak-anak diberikan penguatan mental juga. Di awal mereka disambut dengan bagaimana misalnya ada jam ngaji bersama, ya, sehingga ada pembinaan akhlak yang ada di situ. Nah, ini kolaborasi seperti ini yang saya maksudkan, sehingga anak-anak ini insya Allah akan menjadi generasi yang, saya kira ini harus membuka mata kita, ya. Kejadian di Talang Kerikil ini contoh adanya sesuatu yang hilang ya di dalam dunia pendidikan kita, ya. Saya melihatnya bahwa ini akan menjadi tamparan yang cukup keras, ya, bagaimana perilaku anak-anak kita hari ini seperti itu, di bawah umur sudah melakukan tindakan yang sangat keji menurut saya, seperti itu. Oke. Bu Asi, karena Ya. tadi Pak Saiful kan sudah menyebut-nyebut soal mental begitu ya. Secara mental begitu, penggunaan media sosial yang berlebihan itu ya dapat menyebabkan apa saja begitu, Bu? Ya, itu ya. Kalau misalnya kalau masalah itu, mungkin kita akan melihat lebih jauh kecenderungan anaknya seperti apa. Ya, menyebutkan gangguan mental kayak gitu. Kecuali anaknya sudah nggak akan peduli lagi dengan lingkungan, ya. Artinya di sisi lain dia memang sudah menutup diri kayak gitu, ketakutan kayak gitu. Ya, jadi dia sudah tidak merespon orang-orang yang ada di sekitarnya. Menutup diri lah kayak gitu, kurang percaya diri, tidak mau bergaul, tidak mau beradaptasi. Itu salah satunya kayak gitu. Mungkin untuk pelajar ya, yang mereka masih sekolah, itu prestasinya menurun kayak gitu kan. Nah, itu salah satu penyebabnya, itu yang paling dominan itu prestasi menurun, dan dia juga jadi malas-malasan ke sekolah kayak gitu kan. Di sekolah juga dia tidak mau belajar kayak gitu. Kalau misalnya yang dia ikutin kegiatan-kegiatannya yang berbentuk agresivitas itu, dia akan melihat perilakunya suka mengganggu teman-temannya kayak gitu. Kalau untuk melihat gangguan mental, kita kembali lagi sejauh mana penggunaan gadgetnya. Kalau memang dia sudah tidak bisa melihat kegiatan-kegiatan di luar dan tidak bisa diterima dengan akal sehat apa yang dilakukannya, mungkin kita akan ada pemeriksaan lebih lanjut kayak gitu. Memang udah banyak kasus anak dengan kena gejala gangguan mental karena gadget kayak gitu, lupa diri kayak gitu sekarang ini. Jadi kalau diambil aja itu sudah mulai ngamuk kayak gitu. Dianya sudah mulai tantrum. Ya, tantrum, pokoknya hal-hal yang kadang-kadang di luar kedugaan kayak gitu. Ya, dia juga berani sama orang tuanya kayak gitu. Nah, itu perilakunya. Tapi untuk gangguan mentalnya sendiri kita akan mengadakan pemeriksaan lebih lanjut kayak gitu. Karena kita nggak bisa mendiagnosa tanpa ada hasil kayak gitu. Mbak. Oke, baik. Berarti tapi sefatal-fatalnya begitu ya? Itu depresi berarti ya, Bu ya? Ya, bisa depresi, ilusi juga lah tergantung ya. Jadi dia dari tontonan-tontonan itu dia membayangkan itu. Jadi ada kasus dia membayangkan seperti seorang penyanyi. Jadi apa yang dia lakukan itu seperti penyanyi karena dia mengidolakan penyanyi itu kayak gitu. Yang seperti itu. Atau tokoh-tokoh kayak gitu yang suka dia tonton misalnya kan. Banyak itu. Jadi dia menirukan itu kayak gitu. Jadi yang ada hasil dia tonton itu. Nah, perilakunya juga akan sama seperti itu. Mungkin juga dari suaranya pun akan sama kayak gitu. Dan yang lebih kadang orang tua mendandaninya anaknya juga dengan kegemaran film yang ditonton anak kayak gitu. Sudah banyak kan lihat kan gitu. Mungkin sudah di media sosial, misalnya anaknya suka nonton Marsha, anaknya didandani seperti Marsha kayak gitu. Nah, itu banyak kejadian-kejadian seperti itu. Nah, mereka nggak paham apa yang akan terjadi selanjutnya pada anak ini. Oke. Ternyata mendandani mereka kayak gitu tuh pengaruhnya juga bukan pengaruh yang positif begitu ya, Bu ya? Anak tidak menjadi diri sendiri ya?
Iya, karena ya dia mengikutin apa yang diidolakannya kayak gitu. Karena si anak ini kan berhubungan dengan dunia yang tidak jelas kayak gitu. Mhm. Maksudnya tidak nyata kayak gitu. Loh dia Mhm. nggak ada orangnya maksudnya kayak gitu. Mhm. Kecuali dia mengidolakan memang anak-anak berprestasi yang memang ada kayak gitu. Yang Mhm. ada prestasi, ada wujudnya misalnya itu kan. Mhm. Mungkin nggak masalah. Mungkin Mhm. dia akan terdorong bagaimana mengikuti kegiatan si anak agar bisa tampil seperti mereka kayak gitu. Mhm. Itu tidak akan pernah jadi masalah. Yang jadi masalah yang memang kadang-kadang yang kadang-kadang tidak ada di dunia nyata kayak gitu loh. Mhm. Itu cuman ilusi orang-orang pengarang kayak gitu. Oke, baik. Baiklah kalau Mhm. begitu. Ini sebenarnya kalau misalnya kita mau bahas lebih dalam lagi nggak cukup 1 jam sepertinya. Nih nggak berasa udah mau jam 9 nih Bapak Ibu ya. Jadi kita harus akhiri perbincangan kita. Tapi sebelum diakhiri perbincangan kita di pagi hari ini, apa yang mau disampaikan kepada pendengar dan juga pemirsa kita terkait dengan apa yang sudah kita bahas di pagi hari ini? Mungkin saya ke Pak Saiful dulu ya, izin Bu Asih ya. Silakan Pak Saiful. Baik, makasih Mbak Tata. Poin penting pada pagi hari ini. Pertama, saya ingin mengingatkan kembali bahwa harus ada kolaborasi tadi antara orang tua dengan guru, dengan pihak sekolah. Ya. Jadi tidak saling menitipkan anak. Ya, orang tua, udahlah sekolah saja yang bisa membuat anak saya menjadi pintar, tidak begitu ya. Artinya kolaborasi. Yang kedua, yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kita harus ingat anak-anak kita ini adalah akan menjumpai masa generasi emas produktif. Nah, usia produktif itu kita akan mendapatkan yang namanya bonus demografi di Indonesia. Kalau hari ini anak-anak kita sudah banyak hal-hal yang mereka dapatkan tontonan, ya tidak menjadi tuntunan, saya kira akan terjadi generasi yang menjadi generasi yang halu ya gitu ya. Mhm. Kalau anak sekarang istilahnya. Yang ketiga yang ingin saya sampaikan bahwa harus ada yang namanya pembentukan karakter, dan ini dimulai dari rumah. Ya, kebiasaan yang ada dalam rumah ini akan dibawa anak-anak ke sekolah. Jadi bagaimana lingkungan rumah ini sangat menentukan bagaimana anak-anak akan terbentuk mentalnya ketika mereka ada di manapun. Insya Allah setelah dia baik dari rumah secara mentalnya, maka mudah-mudahan anak-anak ketika mereka sekolah ataupun di luar, mereka sudah akan tertempa. Terima kasih Mbak Tata. Baik, terima kasih Pak Saiful. Selanjutnya Bu Asih silakan. Ya, kalau saya menyarankan untuk orang tua khususnya ya, Mhm. mungkin dengan kejadian-kejadian seperti ini kita bisa lebih terbuka kayak gitu. Mhm. Terutama komunikasi dengan anak. Kalau bisa kembangkan bakat anak itu. Jadi kita harus mendampingi kemana arah tujuan dia kayak gitu. Mhm. Selain sekolah, mungkin ada bakat yang terpendam. Nah, kita harus paham itu. Kedua, melihat potensi keterampilan anak itu sendiri, ya. Terus menjalinlah hubungan yang bagus dengan anak. Mungkin selama ini kita cuek kayak gitu dengan anak karena memang kita sibuk atau apa ya. Nah, mulailah dijalin. Karena dengan menjalin hubungan dengan anak, anak akan lebih terbuka. Iya. Biasanya kalau anak terbuka dengan orang tua, dia tidak akan mencari pelarian dengan orang lain. Mhm. Ya. Kasus ini kan banyak terjadi karena anak mencari komunikasi dengan orang lain yang merasa nyaman. Nah, Mhm. kayak gitu. Anak itu sendiri kadang-kadang tidak tahu mau kemana. Kalau dia sudah mencari figur ke orang lain, Mhm. artinya sosok orang tua tidak dibutuhkan lagi. Dia tidak akan mempercaya orang tuanya lagi. Jadi saya berharap kepada orang tua yang mempunyai anak-anaknya mungkin masih di bawah usia lah ya, yang masih sekolah kayak gini, ya harus tetap menjalin hubungan yang bagus, komunikasi, memantau kegiatan-kegiatannya, bekerja sama dengan gurunya, apa yang akan dikembangkan minat bakatnya. Itu aja Mbak. Baik. Ya. Baik. Lihat juga pergaulan lingkungan dia bergaul di mana ya. Mhm. Oke, baik. Baik, kalau begitu terima kasih banyak kedua narasumber, Wakil Ketua Komisi 5 DPRD Provinsi Sumatera Selatan, Bapak Maksagus Haji Syaiful Fadli STMM. Terima kasih Pak, waktunya bersama RRI Persatu Palembang. Sama Bu Asih, sehat selalu. Sehat selalu. Sehat selalu. Ibu Asiwati Sulastri SPC MC Psikolog, Ketua Sekolah Tinggi Psikologi, Widya Dharma Palembang, dan pemilik Sekolah Inklusi Bina Asih Palembang. Terima kasih banyak Bu Asih, waktunya bersama RRI Persatu Palembang di pagi hari ini. Terima kasih kembali Mbak Tata. Salam sehat selalu. Baik, terima kasih kedua narasumber. Kalau begitu izinkan saya untuk undur diri ya di Dialog Palembang pagi ini. Sampai ketemu lagi untuk perbincangan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
Baik pendengar, kita sudah berbincang-bincang mengenai informasi dan video di internet mempengaruhi pola pikir anak bersama kedua narasumber kita tadi yang sudah memberikan informasi juga dan diskusi bersama. Dan selanjutnya kami masih akan terus menemani Anda hingga pukul 10 waktu Indonesia Barat. Tetaplah bersama kami di Pro 1 Palembang, kanal informasi dan inspirasi. Baru saja Anda ikuti Dialog Palembang pagi ini.